Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini akan dibahas tentang generasi yang dicintai Allah. Yang pertama adalah orang yang memiliki sifat sabar. Hal ini karena keimanan seseorang sudah pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ujian itu berupa kenikmatan atau sesuatu yang menyenangkan maupun berupa keburukan atau sesuatu yang tidak menyenangkan. Apabila hal itu kita lihat dari sisi duniawi. Apapun ujian yang dihadapi, kalau seorang muslim ingin termasuk generasi yang dicintai Allah, maka dia harus memiliki kesabaran yang kuat. Sabar dalam arti tetap bertahan sebagai seorang muslim yang selalu dalam kebenaran, dimanapun dia berada dan bagaimanapun situasi dan kondisinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang sangat cinta kepada orang yang memiliki sifat sabar, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsirun fama wahanu lima asobahum fi sabilillahi wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Dan berapa banyaknya nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa. Mereka di jalan Allah dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Quran surat 3 ayat 146. Kedua, yang termasuk generasi yang dicintai Allah adalah orang yang bertawakal dan berserah diri kepadanya. Dalam hidup ini, tugas manusia adalah berbuat dan berusaha dengan penuh perencanaan yang matang. Berhasil atau gagalnya suatu usaha, semua itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah lah sebaik-baik pengambil keputusan. Meskipun demikian, seorang muslim yang telah berbuat dan berusaha secara maksimal, tapi tidak mencapai hasil seperti yang diinginkannya, tetap saja harus melakukan koreksi, melakukan evaluasi atau muhasabah dari apa yang sudah dikerjakannya itu. Apabila seseorang sudah bertawakal kepada Allah, maka bila ia mencapai hasil, dia mensyukurinya. Dan bila ia gagal, dia tidak akan berputus asa. Dengan demikian, orang yang bertawakal itu tidak lupa diri dikala senang dan tidak putus asa dikala susah. Karena itu, Allah sangat cinta kepada orang-orang yang bertawakal kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa idza azamta fatawakkal 'alallah, innallaha yuhibbul mutawakkilin." Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran surat 3 ayat 159. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, generasi ketiga yang dicintai Allah dalam hidup ini yang perlu kita bahas adalah orang yang bertaubat dan membersihkan diri. Dosa merupakan sesuatu yang sulit dihindari oleh manusia. Karena itu, seringkali dikemukakan bahwa manusia yang baik memang bukan manusia yang tak pernah berdosa. Tapi apabila berbuat dosa, dia tidak segan-segan mengakui kesalahannya, lalu menyesal telah berbuat salah dan memohon ampun kepada Allah. Inilah yang disebut dengan taubat, untuk selanjutnya berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Dan inilah yang dimaksud dengan orang yang membersihkan diri. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa Allah sangat mencintai orang-orang yang telah berbuat dosa kemudian bertobat.
dan selalu berusaha untuk menjaga kebersihan dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang menyucikan diri. Quran surat 2 ayat 222. Agar taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka taubat harus memenuhi syarat-syarat yang dijelaskan oleh syariat, yakni menyadari bahwa kita memang melakukan kesalahan, menyesali, bukan malah bangga dengan dosa yang kita lakukan, lalu bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Bahkan kalau perbuatan dosa itu ada jenis hukumnya di dunia, maka kita tidak ragu-ragu untuk menyatakan kesalahan kita agar kemudian diberikan sanksi. Sedangkan bila dosa yang kita lakukan itu merugikan orang lain, misalnya mencuri, menipu, dan sejenisnya, maka kita bukan hanya minta maaf kepadanya, tetapi juga mengganti kerugian orang tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keempat, yang merupakan generasi yang dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang berjuang di jalan Allah secara terorganisir rapi, hingga diumpamakan seperti bangunan yang berdiri kokoh yang antara satu dan yang lainnya saling menguatkan. Hal ini karena Islam merupakan agama yang harus diperjuangkan agar nilai-nilainya tegak di atas semua agama, sehingga membawa kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan bagi umat manusia. Karena itu, setiap muslim wajib berjuang di jalan Allah. Meskipun Nabi Muhammad SAW sendiri menyadari sepenuhnya bahwa perjuangan menegakkan Islam itu merupakan sesuatu yang sangat berat. Karena itu, beliau tidak berjuang sendirian, tapi melibatkan para sahabatnya dalam satu barisan perjuangan yang tersusun rapi. Meskipun beliau seorang nabi yang diberi mukjizat oleh Allah, bila menghadapi kesulitan yang berat, beliau tetap merencanakan dakwah secara matang. Kalau nabi saja berjuang tidak sendirian, apalagi kita yang memiliki banyak sekali kekurangan. Karena itu Allah sangat cinta kepada orang yang berjuang di jalannya secara jama'i, secara bersama-sama, dengan kerjasama yang baik, sebagaimana yang Allah firmankan, "Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur rapi, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Quran surat 61 ayat 4. Dengan demikian, untuk menjadi generasi kecintaan Allah, perjuangan kita masih panjang dan berliku. Karena itu, diperlukan kesungguhan kita untuk bisa mencapainya. Apabila kita telah dicintai Allah, maka apa yang kita lakukan niscaya akan memperoleh ridhonya, sesuatu yang memang sangat kita dambakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan taufiknya kepada kita sekalian, sehingga kita mampu berusaha untuk menjadi generasi yang dicintainya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.